DPR akhirnya sadar juga bahwa akan bubarkan pinjol di tahun 2025 ini. Dengar-dengar sih di akhir tahun. Benarkah itu? Nah, di sini saya mau bahas buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin bahas tentang yang namanya DPR akhirnya katanya sadar bahwa akan membubarkan pinjol tahun 2025 ini. Ya, kemarin juga tahun 2024 itu sempat viral juga terhadap pembahasan DPR masalah pinjol ini. Nah, apakah benar tahun 2025 ini akan membubarkan semua pinjol? Nah, di sini saya mau bahas ya. Jadi untuk masalah ini, karena saya buat video ini karena ada viral juga di video saya tuh di TikTok tuh FYP terhadap masalah pembubaran pinjol. Saya sendiri setuju banget kalau pinjol itu dibubarkan. Tetapi justru saya tuh selalu tertarik ketika ada informasi baru, saya selalu menelusuri dulu, ini beritanya bener apa enggak, valid apa enggak, sumbernya dari mana. Saya telusurin. Saya baca tuh dari CNBC, CNN, Liputan 6, Kompas.com, Detik.com, terus kemudian OJK. Ternyata saya tidak menemukan berita seperti itu atau sumbernya saya tidak tahu ya teman-teman semuanya. Memang sih harapan saya juga pinjol itu tutup. Tapi kalau beritanya hoak atau beritanya tidak benar, justru saya sendiri sangat mengkritisi. Kenapa? Karena dengan adanya berita hoax atau berita bohong, masyarakat kita itu jadi tambah bodoh. Karena setiap hari dibodohin, akhirnya ya tambah bodoh. Gitu. Oleh sebab itu, saya pengen lurusin bahwa memang benar, saya setuju kalau pinjol itu tutup. Tapi jangan disampaikan dengan berita hoax atau tidak benar. Nah, di sini saya mau lurusin nih. Jadi memang benar ya teman-teman semuanya. Kayak Investri kemarin udah tutup, terus kemudian aplikasi ringan juga tutup, terus kemarin juga viral itu rupiah cepat dipanggil ke OJK. Terus kemudian ada lagi apa tuh? Saya lupa namanya. Ya, ada satu lagi pinjol yang sedang diselidiki oleh OJK. Itu memang benar. Tetapi di satu sisi lain, memang kalau apakah ditutup 100%, saya tidak berani bilang seperti itu karena jujur saya nggak tahu landasannya, hukumnya dari mana, sumbernya dari mana, kayak gitu ya. Karena setiap saya bikin konten ataupun mau bikin video, itu saya selalu baca-baca artikel dulu, baca-baca referensi dulu di mana sumbernya gitu loh. Jadi ketika apa yang saya sampaikan ini bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu. Bang, lu sumbernya dari mana? Dari detik.com. Sumbernya dari mana? Dari kompas.com. Sumbernya dari mana? Liputan 6. Sumbernya dari mana? OJK. Jadi sumbernya dari mana? CNN. Sumbernya dari mana? CNBC. Saya jadi baca dulu sebelum bikin video. Jadi kalau ada yang nanyain, lu nggak berdasar, lu nggak berdalil, saya tunjukin nanti. Kayak gitu ya teman-teman semuanya. Oleh sebab itu, kalau misalkan benar, enggak, pinjol tahun 2025 ini tutup, jawabannya semua pinjol tidak ya teman-teman semuanya. Tapi ada kemungkinan ya, beberapa pinjol itu akan tutup, karena kemarin rupiah cepat udah dipanggil sama OJK. Terus kemudian, Inventran apa gitu, saya lupa, itu sedang diselidiki juga oleh OJK, seperti itu ya. Jadi kemungkinan besar kalau sampai akhir tahun 2025 ini, saya katakan mungkin kalau ditutup semua pinjol itu tidak mungkin teman-teman. Tapi kalau ada satu pinjol lagi atau dua pinjol yang akan tutup, itu sangat mungkin terjadi teman-teman ya. Kenapa ya? Karena sekarang itu pinjol itu lagi goyang, lagi lemah banget, jadi bisa berpotensi pinjol itu bakal banyak yang tutup juga, seperti itu. Oke, mudah-mudahan video ini bisa menjawab dari pertanyaan kalian, dan saya sarankan ketika kalian itu dapat informasi apapun dari media sosial, saran saya cari referensinya dulu, baca artikel juga, jangan langsung percaya. Termasuk informasi dari saya ini, termasuk juga. Jadi jangan percaya juga sama saya. Kalian kalau nggak percaya silahkan googling aja di Liputan 6 dan yang lain sebagainya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Saya tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.